Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, hari ini Ibu akan melakukan absensi kembali bagi yang Ibu panggil namanya, diangkat namanya. Oke, yang pertama Agustin. Ada Ibu. Yang kedua Alberto, hadir ya. Yang ketiga Amsal. Yang keempat Angelia. Ada Bu. Antonio. Bram. Christopher. Edward. Ada Ibu. Eric. Ada Ibu. Eva, Natalie. Firman. Ada Ibu. Rambos. Grace. Ignatius Elon. Irene. Josephine. Ada Ibu. Juliana. Ada Ibu. Christine. Eksa. Leonardus. Maria. Melania. Neni. Nisa. Putri. Rehan. Rahel. Rangga. Royando. Sania. Febri. Dan Sun Maria. Oke, baik, semuanya hadir ya. Berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi pokok untuk hari ini, Ibu ingin mengingatkan kita kembali mengenai materi kita pada pertemuan kita yang sebelumnya. Siapa yang masih ingat mengenai materi kita pada pertemuan yang sebelumnya? Oke, silakan berdiri. Kedaulatan yang berasal dari bangsa Arab yaitu daulat yang berarti kekuasaan. Jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Sementara dalam sumber Kemendikbud, negara merupakan sebuah organisasi di suatu wilayah memiliki kekuasaan tertinggi yang besar dan dia berusaha tidaknya. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Mengenai materi kita minggu yang lalu mengenai kedaulatan. Yang kedua masih ada? Oke, silakan berdiri. Lima jenis kedaulatan terbagi menjadi 5, yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan hukum. Oke, tepuk tangan untuk teman kita Eva. Ada 5 jenis dari kedaulatan disampaikan oleh teman kita Eva ya. Ada 5 jenis dari kedaulatan. Kemudian yang ketiga masih ada? Oke, silakan berdiri. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menjadi kedaulatan. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Kita bahwa Indonesia itu menganut kedaulatan rakyat. Itu terdapat pada pasal 1 ayat 2. Oke, itulah mengenai pembelajaran kita minggu yang lalu. Hari ini kita akan membahas materi yang baru, materi pokok. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Kembali Ibu mengingatkan kita mengenai kompetensi inti. Di sini ada 4 kompetensi yang harus kita miliki dalam setiap pembelajaran. Yang pertama itu KI1, yaitu sikap spiritual, mengamalkan ajaran agama. Kemudian KI2, sikap sosial, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, dan peduli. Kemudian KI3, memahami, menerapkan, menganalisis, serta mengevaluasi, berarti sikap pengetahuan. Dan yang keempat, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta, berarti di sini sikap keterampilan. Selain sikap sosial, spiritual, pengetahuan, di sini juga kita akan diharapkan memiliki sikap keterampilan. Keterampilan kita untuk berbicara di depan kelas misalnya, ya kan? Keterampilan dalam melakukan diskusi dan menyampaikannya di depan kelas. Jadi di sini ada 4 ya kompetensi yang harus kita miliki ya. Oke, yang selanjutnya
Indonesia dengan kompetensi dasar menganalisis perkembangan demokrasi di Indonesia. Kita di sini akan diminta menganalisis apa saja demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia, mulai dari awal kemerdekaan sampai sekarang, masa reformasi ya. Dan selanjutnya tujuan pembelajaran. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kita nanti akan memperhatikan gambar. Kemudian peserta didik itu dapat menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita ditanyakan kembali, apakah kita bersyukur memiliki bangsa Indonesia? Bersyukur. Ya kan? Kemudian yang kedua, mengamati gambar juga. Peserta didik dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara kita dengan tepat. Apakah kita di sini mau sama-sama mendukung bentuk kedaulatan kita? Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian menyajikan perbandingan perkembangan kedaulatan di Indonesia dengan benar. Dan yang kelima, dapat menyajikan hasil penilaian kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita untuk kita kali ini. Yang selanjutnya kita masuk ke materinya mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Di depan ada 2 gambar, bukan? Gambar yang pertama ada tulisannya apa itu, Agustin? Demokrasi untuk semua. Kira-kira jika kita perhatikan gambarnya itu mengenai apa kondisinya? Gambar yang pertama demokrasi untuk semua. Di sini ada gambar-gambar yang bagaimana? Mereka bagaimana di sini? Ada di sini berbagai perbedaan kan? Ya kan? Tapi ini menunjukkan apa? Ada rasa persatuan. Hubungannya dengan demokrasi bagaimana? Hubungannya dengan demokrasi bagaimana? Itu kan rakyat kan? Rakyat yang memegang dari demokrasi. Ya kan? Kemudian yang kedua, gambar apa itu? Ada tulisan demokrasi kan? Apa ini? Ada ini yang di tengah. Ada di tengah kan? Ini ibarat apa? Seorang rakyat, ya kan? Rakyat biasa, ya kan? Yang di sampingnya ada apa? Pejabat. Ada pejabat, beberapa apa? Polisi. Ada berbagai jenis pekerjaan. Nampak dari sini kan? Beda pekerjaan mereka kan? Sedangkan yang di tengah adalah seorang rakyat biasa. Hubungannya apa? Bahwa rakyat biasa ini bagaimana? Hah? Apakah yang dikatakan rendah? Ini menunjukkan apa? Rakyat yang memilih mereka, ya kan? Mereka ibaratkan pejabat karena lembaga-lembaga negara yang dulu di lembaga negara. Tapi mereka ini dipilih oleh rakyat sendiri. Makanya ada tulisan demokrasi. Bahwa pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan orang-orang ini dipilih oleh rakyat sendiri, ya kan? Mereka pun rakyat kan? Ya kan? Pemerintah itu rakyat atau tidak? Bagian dari rakyat juga kan? Mereka berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah dia demokrasi. Kemudian yang selanjutnya, silakan baca, Mas. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Ada gambar juga di sana kan? Ada gambar 3 orang. Ngapain mereka? Menunjukkan apa? Bahwa demokrasi itu kekuatannya ada di tangan rakyat. People itu apa? Semuanya. Orang kan? Rakyat. Ini power. Kekuatan itu di tangan rakyat. Kemudian gambar kedua. Ini gambar apa? Ini presiden kan? Dia bersama rakyat. Dia itu bekerja untuk rakyat. Dipilih sendiri oleh rakyat. Oke, yang selanjutnya ada gambar di sini. Gambar apa itu, Juliana? Gambar yang pertama. Itu gambaran demokrasi di Indonesia. Berhubungan dengan rakyat. Jadi semuanya itu sepenuhnya di tangan rakyat. Kemudian kita
membahas mengenai perkembangan demokrasi. Ada berapa demokrasi yang pernah berlaku? Ada 4 kan? Yang pertama apa? Demokrasi parlementer. Yang kedua? Demokrasi terpimpin. Yang ketiga? Demokrasi Pancasila. Yang keempat? Demokrasi Pancasila masa reformasi. Sampai sekarang. Berarti ini yang kita anut. Masa reformasi. Oke, kita akan membahas yang keempat ini. Kira-kira bagaimana perjalanannya. Oke, yang pertama, demokrasi parlementer dari tahun berapa? 1950 sampai 1959. Oke, silakan dibaca guys. Ciri-ciri demokrasi parlementer. 1. Sistem multipartai. 2. Pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas atau voting. 3. Seringnya jatuh bangun kabinet karena mosi tidak percaya dari parlemen serentak. 4. Maraknya demonstrasi untuk mendukung dan menjatuhkan pemerintah. Oke, ini demokrasi parlementer. Kalau dikatakan demokrasi parlementer, berarti siapa yang memegang kekuasaan di Indonesia? Seorang? Iya, nama pemerintahnya siapa? Apakah presiden atau perdana menteri? Perdana menteri, ya kan? Perdana menteri. Presiden itu berperan sebagai apa? Kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Perdana menteri di sini dia berperan sebagai kepala pemerintahan dibantu dengan siapa? Menteri. Jadi di sini pada masa demokrasi parlementer, perdana menteri yang memegang kekuasaan dibantu dengan menteri. Sedangkan presiden itu dia hanya sebagai simbol saja. Hanya sebagai simbol. Dia tidak bekerja. Berbeda dengan sekarang kan? Kalau sekarang bagaimana? Kepala pemerintahan siapa? Presiden. Kepala negara juga? Presiden. Berbeda dengan parlementer. Jadi di sini dikatakan dalam demokrasi parlementer sistem multipartai. Multi itu artinya banyak, ya kan? Berarti apa di sana maksudnya? Ada banyak partai yang berdiri pada masa itu kan? Kalau sekarang masih banyak atau tidak? Masih juga kan? Itu yang pertama, sistem multipartai. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas atau voting. Apakah voting itu berbeda dengan musyawarah mufakat? Berbeda atau tidak? Berbeda kan? Kalau voting itu bagaimana? Suara terbanyak. Sedangkan musyawarah mufakat? Nah, kesepakatan bersama. Oke? Berbeda ya. Kemudian yang ketiga, sering jatuh bangun kabinet. Kenapa jatuh bangun kabinet pada masa parlementer? Ada yang tahu? Kenapa kabinet pada masa itu sering jatuh bangun, sering berganti? Karena ada mosi tidak percaya dari parlementer. Maksudnya di sini bagaimana? Dalam sistem parlementer, masa jabatan kabinet itu bagaimana? Selalu berganti. Kalau sekarang masa jabatan ada kan? Berapa tahun? 5 tahun kan? Kalau pada masa parlementer itu sering berganti. Kenapa? Ada mosi tidak percaya dari parlemen. Dia ini sesuka hati untuk menjalankan sistem pemerintahan. Sesuka hati, dia tidak menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang. Misalkan perdana menteri ini, dia tidak percaya dengan menteri misalnya, dia langsung main pecat, diturunkan dari jabatan. Sekarang bisa nggak seperti itu? Bisakah sekarang MPR itu langsung menurunkan presiden? Tidak kan? Tidak kan, ada masa jabatan selama 5 tahun. Itulah yang terjadi pada demokrasi parlementer. Kemudian yang keempat, maraknya demonstrasi untuk mendukung atau menjatuhkan pemerintahan. Sering ini terjadi, terutama di kalangan apa? Pemuda Indonesia itu melakukan demonstrasi kepada pemerintah karena dianggap bagaimana pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Banyak penyimpangan yang dilakukan pada undang-undang. Oke?
Kemudian yang selanjutnya, silakan baca ini. Diterang. Melakukan pemilu pada 1995, namun gelar persekutuan tidak dapat membentuk konstitusi baru. Presiden Soekarno menyampaikan konsep demokrasi terpimpin pada DPR memasuki 1994. Presiden kedua. Oke, inilah yang dia pada masa itu dikeluarkanlah dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Itu sebagai tanda berakhirnya masa pemerintahan parlementer. Kemudian, silakan baca kiranya. Isi dekret presiden 5 Juli 1999. 1. Pembubaran badan konstitusi harus pemilu untuk berakhir 1999. 2. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak berlaku Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pembentukan MPRS dan BPH. Oke, ini adalah dekret presiden. Ada 3 bunyinya kan? Yang pertama sama-sama kita pembubaran Badan Konstituan itu apa tugasnya? Untuk menyusun undang-undang yang baru ya. Tapi dia gagal pada masa itu, makanya dibubarkan. Kemudian yang kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini ya undang-undang yang berlaku pada masa parlementer. Ada undang-undang dasar sementara. Kemudian yang ketiga, pembentukan MPRS dan BPHS oleh presidennya. Kemudian yang kedua, demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Oke, silakan dibaca, Maria. Oke, pada demokrasi terpimpin pada masa itu presiden kita siapa? Yang pemerintah Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah si Insinyur Soekarno atau Soeharto? Soekarno. Siapa? Udah Soekarno ya. Oke, udah pada masa Soeharto. Inilah dia ciri-ciri demokrasi terpimpin. Adanya partai penguasa atau partai mayoritas. Berarti maksudnya di sini kan ada partai penguasa. Berarti ini apa? Ada satu partai yang mendominasi penuh, ya kan? Kemudian yang kedua, keputusan politik mutlak di tangan presiden. Apa yang terjadi jika keputusan mutlak di tangan presiden? Apa yang akan terjadi jika keputusan itu mutlak di tangan presiden? Bagaimana sistem pemerintahnya? Apakah akan berjalan dengan baik? Tidak. Pastinya bagaimana? Presiden akan bertindak sewenang-wenang sesuka hati kan? Tidak. Inilah yang terjadi. Kemudian pembatasan hak politik rakyat. Rakyat itu dibatasi hak politiknya, misalkan hak memilih. Jika itu terjadi apa? Itu sesuai dengan undang-undang atau tidak? Tidak. Inilah 1, 2, 3 ciri-ciri dari demokrasi terpimpin. Kemudian ada penyimpangan. Yang pertama, kedudukan presiden. Bagaimana kedudukan presidennya? Presiden seumur hidup. Ada disarankan seperti itu kan? Bisakah seorang presiden itu diangkat menjadi presiden seumur hidup? Tidak kan? Kita bayangkan saja dulu misalkan jika satu orang yang menjadi pemimpin kita dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Bagaimana pemerintahan? Akan begitu-begitu saja kan? Iya kan? Ekonomi tidak meningkat, iya kan? Politik bagaimana juga? Akan amburadul, ya kan? Pemerintah apa? Masyarakat tidak diberikan kebebasan untuk bersuara, untuk menyampaikan pendapat, ya kan? Kemudian hak asasi manusianya bagaimana juga?
tidak tercapai kan? Iya kan? Iya kan? Itulah dia. Kemudian pembentukan MPRS. Di sini MPRS itu dibentuk oleh presiden. Kalau sesuai dengan undang-undang, apakah MPRS itu dibentuk oleh presiden? MPRS itu dibentuk oleh presiden? Tidak kan? Tidak kan? Dipilih oleh siapa? MPR itu dipilih oleh siapa? Rakyat kan? Kemudian di sini pembubaran DPR dan pembentukan DPR oleh presiden juga ini. Kemudian yang keempat, keterlibatan PKI dalam ajaran Nasakom. PKI itu apa? PKI itu Partai Komunis Indonesia. Itu sesuai atau tidak dengan ajaran Indonesia? Tidak. Kenapa tidak? Karena Indonesia bagaimana masyarakatnya? Kita menganut ada agama, ya kan? Ada 6 agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan PKI bagaimana? Apakah mereka mempercayai itu? Tidak. Makanya ini menjadi satu penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga, demokrasi Pancasila dari tahun 1966 sampai 1998. Oke, silakan dibaca Kristi. Yang penyimpangannya saja. Penyimpangan demokrasi Pancasila bahasa 1. Lokasi kekuasaan yang seperti hampir dikatakan tidak ada. 2. Rekrutmen politik yang subjektif. 3. Pemilihan jauh dari semangat demokrasi. 4. Kemampuan hak asasi manusia yang terbatas. 5. Tumbuhnya KKN dalam merajalela. Oke, nomor 1, penyimpangannya rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. Tahu rotasi kan? Apa itu rotasi? Perputaran. Berarti ya bagaimana? Tetap terus dia kan, eksekutifnya kan? Kemudian yang kedua, rekrutmen politik yang tertutup. Kemudian yang ketiga, pemilu yang jauh dari semangat demokratis. Yang keempat, pengakuan hak yang terbatas. Dan 5, tumbuhnya KKN yang merajalela. Tahu KKN kan? Apa itu? Korupsi dan nepotisme. Itu tidak sesuai kan dengan jati diri dari bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, tiksa demokrasi reformasi. Oke, silakan dibaca Keksa. Ciri-ciri demokrasi Pancasila masa reformasi. 1. Multipartai. 2. Pemilihan langsung kepala pemerintahan. 3. Supremasi hukum. 4. Pembagian kekuasaan yang lebih tegas. 5. Kebebasan hak politik rakyat. Kebebasan berpendapat dan informasi publik dan pers. Oke, inilah dia ciri-ciri demokrasi pada masa reformasi. Sudah lebih baik kan dari yang sebelumnya kan? Ya kan? Kita buktikan dengan apa? Yang pertama, multipartai. Ini bagus kan? Kemudian yang kedua, pemilihan langsung kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga, ada supremasi hukum. Tegak hukum. Hukum ditegakkan dengan baik. Kemudian yang keempat, pembagian kekuasaan yang lebih tegas. Yang kelima, kebebasan hak politik rakyat. Kita diberikan kebebasan untuk berpendapat dan informasi publik serta pers. Oke, ini ada indikator. Ada indikator dari demokrasi. Silakan dibaca, Leonardus. Oke, ini indikator dari demokrasi. Suatu negara dikatakan demokrasi jika yang kelima ini sudah terlaksana. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas itu apa? Apa itu akuntabilitas? Hah? Apa itu akuntabilitas? Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab penyerahan sosial dan tindakan seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau bertanggung jawab. Ini berarti keterangan bertanggung jawab.
jawaban. Ada rasa pertanggungjawaban dari pemerintahan. Kemudian yang kedua, ada rotasi kekuasaan. Jadi kekuasaan itu tidak tetap dari awal sampai akhir, tapi berganti dia kan. Kemudian yang ketiga, ada politik yang terbuka. Yang keempat, pemilihan umum ini sudah terlaksana atau tidak? Yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar. Apa contoh dari hak-hak dasar? Hak untuk hidup yang utama kan? Kemudian yang kedua, hak untuk berkeluarga, iya kan? Iya kan? Apalagi hak untuk untuk mendapatkan kehidupan yang layak, iya kan? Apa contohnya kehidupan yang layak? Hak untuk mendapatkan makanan, iya kan? Sandang pangan, iya kan? Itulah dia pemenuhan hak-hak dasar. Ini harus dipenuhi untuk masyarakat Indonesia. Sekarang pertanyaannya, di masa reformasi apakah ini sudah terlaksana? Sudah. Yakin? Ini akan kita kaji di dalam kelompok nanti. Jadi kita sekarang ada 4 kelompok kan? Kelompok 1 nanti membahas mengenai demokrasi parlementer. Kelompok 2 demokrasi terpimpin. Kelompok 3 demokrasi Pancasila masa Orde Baru, dan yang keempat masa reformasi. Oke, diingat ini. Kita di sini akan mengkaji mengenai ini. Misalnya demokrasi parlementer, akuntabilitasnya apakah sudah terlaksana? Rotasinya sudahkah berjalan? Rekrutmen politiknya apakah sudah terbuka? Yang keempat, pemilihan umum apakah sudah terlaksana? Yang kelima, pemenuhan hak dasarnya apakah sudah terlaksana? Oke, ini nanti kita kaji di dalam kelompok. Oke, itu kan memang ada 4 demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama parlementer, yang kedua terpimpin, yang ketiga Pancasila masa Orde Baru, dan yang keempat reformasi. Sebelum kita mengerjakan LKPD dan kelompok, diperhatikan dulu bentar ya video. Oke, ini yang KPD yang ditunjuk ke depannya. Kelompok 1. Ada di sana nanti tunjuk dengan penggaranya ya. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4. Yang mau dikerjakan ada pada halaman 2. Oke. Iya. Iya, langsung di kertasnya dikerjakan. Perindo. Jika ada yang mau ditanyakan langsung ditanya ya. Oke, silakan dikerjakan bersama.
Sebentar diperhatikan dulu yang di depannya. Mengerti kan apa yang mau dikerjakan kan? Mengerti kan? Seperti ini ya. Di situ kan ada 5W tambah 1H kan? Udah pernah itu dikerjakan sebelumnya? Belum kan? Seperti ini pengerjaannya. Coba kita. Di sini tuh kan ada kata Y, ya kan? Dengan catatannya di sana, mengapa diterapkan sistem demokrasi? Titik-titik, ya kan? Seperti ini, misalnya kelompok 1, mengapa diterapkan sistem demokrasi parlementer di Indonesia? Itu yang kalian jawab. Oke? Mengerti kan? Yang kedua, kapan masa demokrasi parlementer berlangsung? Itu yang dijawab ya, sesuai dengan pertanyaan. Oke, mengerti ya apa yang mau dikerjakan ya? Kemudian habis ini dikerjakan yang tadi. Dikerjakan yang tadi dari akuntabilitas. Yang di depan tadi ada 5 indikator kan? Nah, dari indikator itu kamu nilai misalkan parlementer. Apakah yang kelima tadi itu sudah terlaksana pada masa parlementer? Kemudian masa reformasi, apakah yang 5 tadi sudah dilaksanakan? Oke, mengerti yang mau dikerjakan kan? Ada 2 yang kalian kerjakan ya. Oke, mengerti kan? Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanya ya. Oke, perhatikan sebentar ya. Videonya mulai dari tadi. Laptopnya. Ini apa tadi ya? Dikerjakan tadi. Yang mana? Tugas kedua kan ada tadi 5 indikator kan? Yang pertama akuntabilitas. Baru apa lagi? Rotasi kekuasaan. Yang ketiga rekrutmen politik yang terbuka. Yang keempat pemilihan umum, dan yang kelima pemenuhan hak-hak dasar, ya kan? Dari 5 indikator itu kamu kaji
pada masa reformasi? Itu yang ditanyakan di tugas kedua ya. Kamu kaji ya, pada masa reformasi itu sudah terlaksana atau tidak? Yang kelima itu. Seperti itu juga dengan demokrasi yang lain. Mengerti kan? Kelompok 3 kan? Kelompok 1 juga sudah kan? Mengerti kan? 5 indikator tadi kamu kaji, apakah itu sudah dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer? Udah disorot tadi kita? Sorot lagi. Kita dulu apa yang tadi gitu ya? Waktu disorot. Nggak usah satu-satu diganti, langsung aja semua. Apa tuh sudah ada tentang ini kan
kan kami tidak tadi kan bertanggung jawab pemerintah. Apakah sudah bertanggung jawab? Indikator tadi kan ada 5. Kenapa? Iya, kasih kekuasaan. Iya. Digaji dia, karena sudah dijahatkan pemerintah, dengan bertanggung jawab pemerintah. Adakah kasih kekuasaan atau cuma satu orang aja presiden terus? Kelompok satu nanti kalau maju yang bertanya kelompok 2 ya. Kelompok 1 yang maju, kelompok 2 yang bertanya, kelompok 2 yang maju, kelompok 3 yang bertanya, kelompok 3 yang maju, kelompok 4 yang bertanya, kelompok 4 yang maju, kelompok 1 yang bertanya ya. Iya, masih ada di mana sih? Oke? Kelompok 1 pakai militer, yang kedua terkimpit, yang ketiga masa Pancasila masuk Orde Baru, yang keempat reformasi. Iya, Indonesia. Indonesia yang pernah melaksanakan makanya kita ada di sejarah. Biar bisa presentasi. Iya, nggak bisa ketemu. Udah lewat laptopnya, kamu ada di apa-apain? Yang terbuka. Ini tadi indikatornya ya. Sudah bisa? Ignatius aja semangat terus. Yang pastinya para pengen begini itu yang paling masalah. Kalau reformasi Pancasila, kalau Orde Baru masih lalu. Sudah mulai dia.
Indikator demokrasi parlementer. Udah? Kenapa Juli? Gimana MSD ya? Oke, ini videonya diperhatikan dulu sebentar ya. Ini hanya sebagai simbol saja. Oke, diperhatikan dulu. Coba seorang bisa seorang videonya. Ini siapa? Siapa? Ini di mana?
Hidung beres. Udah, biar kita pasang lagi. Udah? Udah kan? Kelompok satu satunya mana? Udah? Kelompok satu? Udah kan? Udah ya? Iya, kelompok 4 maju, kelompok 1 yang bertanya. Iya, kelompok 2 sama kelompok 1 bertanya, kelompok 3 sama kelompok 2 bertanya, kelompok 3 sama kelompok 4. Kelompok 4 sama kelompok 1. Kelompok 1 membahas parlementer. Kelompok 4 bertanya sama kelompok 1 ya. Kelompok 3 sama kelompok 4. Udah ya, kelompok 1. Biar maju. Kelompok 1 maju. Oh, jadi dulu Oke, sebelum kita presentasi silakan berdiri dulu semua. Kita sedikit sebentar ya. Jangan. Oke, silakan ya. Silakan ya. Semua bergerak. Ayo, Pram. Ayo bergerak, Pram.
kasih kelompok satu. Sekarang kita presentasi ya. Silakan kasih kelompok satu. Dan juga kalian Oke semuanya perhatikan kelompok yang maju, didengarkan dan diberikan nanti pertanyaan kepada kelompok yang maju. Silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya bernama Lydia Sulawesi. Ikut suaranya itu. Iya, dibuatkan suaranya ya, Ulif. 1. Berikan hasil analisis kelompok terhadap perkembangan demokrasi parlementer di Indonesia. Mengapa diterapkan sistem demokrasi parlementer di Indonesia? Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat wakil presiden. 2. Kapan masa demokrasi parlementer berlangsung? Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUS 1950 sebagai undang-undang negara dan sistem pemerintahan parlementer. 3. Di negara mana saja terjadi sistem demokrasi parlementer? 1. Inggris, 2. Jepang, 3. Belanda, 4. Malaysia dan Singapura. Siapa yang menjalankan sistem demokrasi parlementer? Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura. 5. Apa saja yang menjalankan sistem demokrasi parlementer? Kebijakannya adalah membuatkan kebijakan bisa ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Garis tanggung jawab dalam menjalankan dan pelaksanaan kebijakan publik yang sifatnya jelas. Kelemahannya adalah parlemen menjadi tempat kaderisasi jabatan-jabatan eksekutif. Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung mayoritas dukungan parlemen. 6. Bagaimana penerapan demokrasi tersebut? Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintah yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan. Indikator demokrasi parlementer yang kami dapatkan adalah dalam sistem akuntabilitas, yaitu belum berjalan dengan baik, rotasi belum berjalan dengan baik, rekrutmen politik yang terbuka masih terbatas pada interaksi, pemilihan umum sudah ada, pemenuhan hak dasar sudah ada, namun masih belum semua yang mendapatkan. Oke, itulah dari kelompok 1. Bagi yang ingin bertanya kepada kelompok 1 juga silakan. Oke, silakan kelompok 2. Ini kelompok 2 yang bukan kalau kalian yang maju kelompok 1 ya. Oke. Kalau kalian nanti yang maju kelompok berapa yang ada kelompok mereka ya kan? Kalau maju kamu nana bertanya kelompok 1. Mereka bertanya kepada kelompok 3. Oke? Masuk komentar nanti yang kalian tanya ya. Oke, saya akan kelompok 2. Jelaskan penyebab kegagalan demokrasi liberal di Indonesia dan sebutkan alasan kegagalan demokrasi liberal di Indonesia. Oke, silakan. Apa yang menjadi penyebab? Kegagalan demokrasi liberal Alasan penyebabnya Apa penyebab kegagalan dari demokrasi?
Halo, ayo. Siapa yang menjadi penyebab kegagalan dari demokrasi? Iya, di dalam sama parlementer itu sama. Apa yang menjadi kegagalan dari demokrasi parlementer? Dari yang kalian dapat tadi? Makanya sampai dikeluarkan dekret presiden itu. Ayo, satu. Penyebab kegagalan demokrasi parlementer ialah presiden menganggap demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga Soekarno menganggap sistem demokrasinya telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Ya? Udah kelompok 2? Sudah terjawab kan kelompok 2? Pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer tahun 1949 sampai 1959 merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, kesuksesan demokrasi parlementer tidak begitu panjang. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun. Demokrasi parlementer mulai saat dikeluarkan dari Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang mengubarkan konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menganggap demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa negara Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong. Presiden menganggap demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Alasan pembubaran. Tadi kan penyebab kegagalan sudah disampaikan. Kemudian alasan dibubarkan.
UMP untuk membuat undang-undang baru meskipun sudah berkali-kali bersidang. Padahal undang-undang sangat dibutuhkan sebagai pedoman hukum yang penting dalam melaksanakan pemerintahan. 2. Situasi politik dan ketidakstabilan keamanan dalam negara semakin memburuk. 3. Konflik antar partai yang terus-menerus terjadi saat mengganggu stabilitas nasional. Oke, itulah jawaban kepada kelompok 2. Sudah diterima kelompok 2? Oke, silakan duduk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Oke, silakan disapa dulu kawan-kawannya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nama saya Eva, saya Neni. Pertama, analisis kelompok kami terhadap perkembangan demokrasi terpimpin di Indonesia. Pertama, mengapa diterapkan sistem demokrasi di Indonesia? Untuk mengembalikan fenomena politik negara yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal menjadi lebih stabil pada masa demokrasi tertutup. Kapan masa demokrasi terpimpin berlangsung? 1999 sampai 1996. Siapa menjalankan sistem demokrasi terpimpin tersebut? Yang menjalankan sistem demokrasi terpimpin tersebut Indonesia dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Apa saja kelebihan dan kelemahan sistem demokrasi tersebut? 1. Kelebihan: A. Negara terhindar dari perpecahan dan krisis. B. Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan negara. B. Merupakan awal terbentuknya lembaga tinggi negara, yaitu MPRS dan DPR. 2. Kelemahan: A. Penetapan kehidupan konstitusi tidak berjalan. B. Adanya pertentangan ideologi tajam antara nasionalis pertama dan komunis. C. Kehidupan politik tidak demokratis. Dari segi keamanan nasional, keterangan tentang separatis pada masa demokrasi liberal yang memungkinkan ketidakstabilan negara. Dari segi perekonomian, sudah terjadi kelebihan kabinet membuat program-program tentang perekonomian tidak berjalan lebih dari 1,4%. Sebenarnya konstituante untuk membentuk undang-undang baru menggantikan undang-undang dasar sekarang sementara Demokrasi terpimpin dalam aplikasi yaitu pertanggungjawaban masing-masing terpusat dan berbagai kekuasaan sangat besar sehingga cenderung ke arah otoritarian. Rekrutmen politik yang terbuka ialah dari penurunan demokratis yang sangat jauh. Pada periode demokrasi terpimpin tidak diselenggarakan pemilihan umum. Pemenuhan hak dasar yaitu pembatasan ruang kebebasan hak sipil dan hak politik masyarakat. Oke, itu dari kelompok 2. Bagi yang ingin bertanya kepada kelompok 2, silakan. Bagi yang ingin bertanya kepada kelompok 2, silakan berdiri. Apakah kelemahan sistem demokrasi terpimpin? Apakah kelemahan dari demokrasi terpimpin? Oke, silakan.
Jawab. Dua, kelemahan dari demokrasi terpimpin adalah A. Penetapan kehidupan konstitusi tidak berjalan. B. Adanya pertentangan ideologi sangat tajam antara nasionalis, agama dan komunis. C. Kehidupan politik tidak demokratis. Oke, gimana? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kakak duduk, maju kelompok 3. Halo, kami dari kelompok 3, kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Rusna Nisnaga. Itu adalah hasil diskusi kami. Mengapa diterapkan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia? Demokrasi Pancasila menjadi adanya fasilitas dari pihak pemerintah agar komitmen dan kemajuan budaya Indonesia dapat diterapkan menjadi kembangkan sehingga kekayaan nilai-nilai yang berkesinambungan dan berkesinambungan yang baik. Karena masa demokrasi Pancasila berlangsung. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dipopulerkan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan sebelum Soekarno tahun 1900 dan menang sampai 1965. Di negara mana saja terjadi sistem demokrasi tersebut? Di negara Indonesia. Siapa yang menjalankan sistem demokrasi tersebut? Yang menjalankannya adalah menurut definisi kami demokrasi Pancasila Orde Baru peran dominannya adalah abri demokratisasi pengambilan keputusan politik yaitu masyarakat Indonesia dengan pemimpin suara. Apa saja kelebihan dan kelemahan sistem demokrasi tersebut? Kelebihan rakyat yang melakukannya penyerangan kekuasaan kepada pemerintah, semakin banyak orang semakin lebih baik, memiliki sifat paksaan dan kesamaan. Kekurangan kurangnya pengetahuan setiap orang, terdapat kecurangan pada saat melakukan pemilu, mengalami kesulitan untuk mengatur orang lain. Bagaimana penerapan demokrasi tersebut? Penerapan demokrasi Pancasila jelas lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, di mana senantiasa lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dapat sesuai dengan nilai-nilai bangsa Timur, karena konsep dasar demokrasi Pancasila adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah sudah melaksanakan indikasi demokrasi Pancasila pasal Orde Baru dulu berjalan. Ada pelaksanaan tersebut antara lain: 1. Lokasi kekuasaan konstitusi mampu tidak akan terjadi. 2. Rekrutmen politik bersifat tertutup. 3. Terjadinya kecurangan pada pemilihan umum. 4. Pelaksanaan hak dasar warga negara dan demokrasi. Oke, sudah dari kelompok 3. Bagi yang bertanya pada kelompok 3 dipersilakan. Silakan berdiri. Mengapa pada masa pemerintahan demokrasi Pancasila Orde Baru kedaulatan rakyat tidak berkembang atau bahkan hampir tidak ada? Kedaulatan itu tidak berjalan dengan baik pada masa Orde Baru. Kenapa? Karena 1. Kurangnya pengetahuan setiap orang. 2. Terdapat kekurangan pada saat melakukan pemilu. 3. Mengalami kesulitan untuk mengatur orang lain. Oke, bagaimana kelompok 4? Oke, sudah ya. Oke, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 4.
keracunan ideologi. Berikut hasil analisis kelompok kali terhadap pertukaran demokrasi dan reformasi Pancasila. 1. Mengapa diterapkan sistem demokrasi reformasi Pancasila menjadi fasilitasi dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemajuan budaya di Indonesia dapat tetap dipertahankan dengan tumbuh kembang sehingga kekayaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik. 2. Kapan masa demokrasi reformasi Pancasila berlangsung? Masa demokrasi reformasi Pancasila berlangsung dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. 3. Di negara mana saja terjadi sistem demokrasi tersebut? Demokrasi reformasi Pancasila terjadi di negara Indonesia. Siapa yang menjalankan itu? Tapi siapa yang menjalankan? Demokrasi reformasi Pancasila diawali dengan beralihnya pemerintahan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia dinilai sebagai jalan baru diterbukanya proses demokrasi di Indonesia. 5. Apa saja kelebihan dan kelemahan sistem demokrasi tersebut? Kelebihan berbicara tentang pendapat. 2. Pemberantasan korupsi. 3. Menjamin kestabilitas politik. 4. Demokrasi lebih terbuka. 5. Jumlah partai politik tidak dibatasi. Kelemahan. 1. Masyarakat terlalu bebas. 2. Banyak pemaksaan yang dilakukan pihak tertentu. 3. Rendahnya pengetahuan tentang politik. Nah, bagaimana penerapan demokrasi tersebut? Penerapan demokrasi reformasi Pancasila berjalan dengan baik. Penerapan ini ditandai dengan kebebasan yang lebih besar bagi rakyat. Karakteristik demokrasi reformasi Pancasila. 1. Pemilu yang demokratis. Sistem pemilu yang terus berkembang menjadikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politik dengan pemimpin. 2. Letak kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Presiden dan kepala daerah hanya bisa menjalankan sebagai pribadi. 3. Pola tertutup dan dia bernegara yang mampu dan mengelola negara dengan pemimpinan jabatan politik tanpa diskriminasi. 4. Hak dasar warga negara terjamin. Sebagian besar hak rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan Oke, itulah dari kelompok 4. Bagi yang bertanya kelompok 4, silakan. Oke, silakan berdiri. apa itu reformasi dan kenapa reformasi terjadi di Indonesia? Coba diulangi. Apa itu reformasi dan kenapa reformasi terjadi di Indonesia? Apa itu reformasi dan mengapa itu berlaku di Indonesia? Reformasi Indonesia adalah Indonesia pada yang merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1978 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno atau era September Oktober, itu era reformasi. Gerakan perubahan dari mahasiswa. Oke, sudah? Oke, itulah dari kelompok 4. Silakan tepuk tangan bagi kelompok 4. Oke, kita telah melakukan diskusi dan presentase ke depan. Jadi dengan adanya diskusi dan presentase ini diharapkan 4 topik tadi kalian sudah memahami masing-masingnya. Sudah ya? Oke, dimulai dari parlementer, kemudian terpimpin. Yang ketiga apa? Apa tadi yang ketiga? Demokrasi, Pancasila, masa Orde Baru, dan yang keempat Pancasila masa reformasi ya. Oke, jadi kita sudah membahas itu bersama-sama dan ibu harapkan semuanya paham mengenai materi kita untuk hari ini. Namun sebelum ibu menutup pelajaran untuk hari ini, ada yang ingin bertanya mengenai materi kita untuk hari
udah silakan berdiri. Bagaimana sistem demokrasi pada masa Soeharto? Oke, teman kita Agustin bertanya bagaimana pemerintahan pada masa Soeharto. Bagian yang menjawab ada? Yang ingin menjawab pertanyaan dari teman kita Agustin? Siapa dia? Ada? Ada yang ingin menjawab? Oke, silakan berdiri. Oke, ada ketidakstabilan pada masa pemerintahan yang disebut apa? Soeharto. Salah satunya adalah adanya praktikan KM di Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan berdiri. Bagaimana sistem demokrasi pada masa SBY? Oke, pada masa pemerintahan SBY. Ada yang ingin jawab? Oke, silakan berdiri. Sistem demokrasi pada masa pemerintah SBY sudah berjalan dengan baik dan makmur. Oke, sudah berjalan dengan baik dan makmur. Pemilihan juga sudah terlaksana, ekonomi masyarakat juga sudah diperhatikan ya. Oke, itulah tadi pertanyaan mengenai materi kita untuk hari ini. Silakan duduk. Oke, sebelum Ibu juga menutup pelajaran untuk hari ini, Ibu ingin ada persepsi di akhir. Oke, mengenai pembelajaran kita untuk hari ini, kira-kira bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak? Itu persepsi ini dilakukan sebagai perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Jika ada kekurangan akan diperbaiki pada pembelajaran yang selanjutnya. Ada yang ingin menyampaikan? Oke, silakan berdiri. Untuk pembelajaran hari ini menurut saya menyenangkan karena menambahkan pengetahuan mengenai perkembangan demokrasi Indonesia serta bentuk-bentuk pemerintahan yang berbentuk demokrasi parlementer terpimpin Pancasila Orde Baru dan Pancasila Reformasi serta adanya indikator demokrasi untuk melihat suatu sistem pemerintahan yaitu akuntabilitas, prestasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, pemenuhan hak dasar serta guru dan murid dapat bekerjasama dengan baik menyelesaikan masalah mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Yang telah menyampaikan ada lagi yang ingin menyampaikan persepsinya? Oke, silakan berdiri. Pelajaran hari ini menyenangkan, bermanfaat, dan banyak menambah wawasan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi reformasi. Adanya dekret presiden pada demokrasi, yaitu mencabut pembubaran Badan Konstitusi, memperlakukan Undang-Undang Konstitusi Nomor 45 dan diberlakunya Undang-Undang sementara. Pembentukan MPRS dan DPAS, kerjasama antara guru dengan siswa juga sangat baik karena bisa bekerjasama dan diskusi untuk membicarakan masalah dalam pembelajaran. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Tadi pembelajaran kita untuk hari ini telah selesai. Ibu harapkan dengan adanya pembelajaran kita untuk hari ini mengenai sistem pemerintahan di Indonesia, kita semakin paham dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai generasi muda itu sebenarnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan dan mengisi kemerdekaan kita, ya kan? Salah satunya dengan mempelajari sejarah bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Oke, untuk tugas kita di rumah diperhatikan buku paletnya. Pada bab 3. Pada bab 3 uji kompetensi bab 3 ya. Itu untuk tugas kita di rumah. Ibu harapkan semuanya mengerjakan ya. Oke, tapi Ibu ada lupa mengenai kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini.
Yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita untuk hari ini, dipersilakan. Oke, silakan. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika Indonesia menggunakan undang-undang sementara pada tahun 1950. Artinya kabinet bertanggung jawab kepada DPR bukan kepada presiden. Oke, itu mengenai sistem pemerintahan parlementer, undang-undang dasar sementara yang berlaku di Indonesia. Ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, silakan. Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia yang pemikiran serta keputusannya berpusat pada pemimpinannya saja. Pada bulan 5 Juli 1969, parlemen dibubarkan dan Presiden Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden. Oke, di bawah dekret presiden. Oke, itulah mengenai kesimpulan kita untuk pembelajaran untuk hari ini. Jadi demikianlah materi kita untuk hari ini pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan semuanya mengerti dan memahami pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi sekian untuk pertemuan kali ini dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.